Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Ya, selamat siang. Saya Denny Arta bersama dengan Anda di Bincang Parlemen, dialog bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Persiapan pantauan rekayasa lalu lintas jelang libur Idul Fitri tahun 2023 di Kota Yogyakarta akan jadi perbincangan kita di pagi jelang siang kali ini. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di 101,3 Star FM dan juga menyaksikan kami di live streaming starjogja.com. Anda boleh gabung di kesempatan siang kali ini di WA kami 0818621013 atau Anda bisa tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya bersama dengan dua orang tamu, yang satu dari Pemkot, yang satu dari DPRD Kota Yogyakarta. Saya sapa dulu yang dari DPRD Kota Yogyakarta. Ada Bu Riri Banowati. Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi, assalamualaikum. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian di sampingnya, nah ini yang punya wilayah di Kota Yogyakarta, ada Pak Aman Yuria Jaya, Sekda Kota Jogja. Selamat pagi Pak Aman. Selamat pagi Mas. Sehat juga Pak? Alhamdulillah, sehat semuanya Mas. Sehat semuanya, puasa lancar semuanya ya? Alhamdulillah. Ini sudah siap-siap untuk dapat begitu banyak tamu ya, karena prediksinya ternyata di Jogja kalau saya baca-baca ada ya jutaan yang akan datang ataupun melewati Kota Yogyakarta selama momentum libur Lebaran tahun 2023. Pasti ada banyak hal yang kemudian harus disiapkan, terutama dengan lalu lintas. Kita tahu 3 tahun nggak mudik loh ya Pak. Ada banyak kegiatan mudik yang kemudian tertunda karena pandemi. Kemudian sekarang ketika PPKM sudah mulai dihilangkan, artinya kesempatan untuk mudik menjadi sangat luar biasa. Potensi mudik tahun 2023 Pak, dari sudut pandangnya Pemkot Yogyakarta seperti apa Pak? Iya, saya kira seperti tadi disampaikan, memang tahun ini ada potensi yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tahun ini merupakan tahun awal di mana proses mudik ini diberi keleluasaan yang lebih lebar, sehingga pasti menurut pandangan kita akan terjadi lonjakan yang cukup besar. Kira-kira begitu Mas. Lonjakan cukup besar. Prediksinya sampai berapa banyak nih Pak? kita belum bisa memastikan itu, tetapi kita menyiapkan kekuatan penanganan itu lebih dari biasanya. Karena ya tadi kita melihat ada potensi yang lebih daripada tahun-tahun kemarin. Persiapan yang sudah dilakukan Pak, tadi disampaikan ada persiapan dengan potensi yang luar biasa, artinya harus dipersiapkan dengan jauh lebih kekuatannya jauh lebih banyak ini ya. Persiapannya seperti apa Pak? Yang pertama tentu kita koordinasi terus ya dengan berbagai pihak, tidak hanya di lingkup pemerintah kota tetapi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur-unsur pemerintah khususnya aparat. Yang kedua, kami juga koordinasi dengan pelaku swasta, karena mau nggak mau mereka merupakan bagian dari ekosistem yang harus dikuatkan. Padahal kita tahu bahwa ekosistem yang kuat itu perlu interaksi dan perlu kolaborasi. Dengan ekosistem yang kuat itu harapannya persiapan kita menghadapi libur Lebaran ini menjadi lebih terpadu dan lebih maksimal. Kira-kira begitu. Kalau kita ngomongin tentang kedatangan para pemudik ini kan artinya banyak yang juga membawa kendaraan pribadi. Pasti harus ada kegiatan yang dilakukan utamanya untuk mengantisipasi padatnya arus lalu lintas di Kota Yogyakarta. Pak Aman, sedikit cerita Pak terkait dengan persiapan untuk lalu lintas Pak. Kita melihat ada dua tipe Mas Denny. Yang pertama adalah tipe sebelum Lebaran, pra-Lebaran, dan yang kedua adalah pasca Lebaran. Jadi kita melihat bahwa potensi kerumunan, potensi keruwetan ini akan muncul kalau sebelum Lebaran ini di pusat-pusat perbelanjaan. Sementara kalau pasca Lebaran tentu lebih merata lagi, termasuk di pusat hiburan. Ini yang sedang kita terus dalami, kita siapkan dan kita komunikasikan ke berbagai hal. Sehingga potensi yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan rekayasa lalu lintasnya. Kemudian yang kedua adalah keinginan kita dan kemampuan kita untuk lebih menyempurnakan petunjuk-petunjuk atau pemandu yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan kebingungan. Dan yang ketiga tentu perkuatan petugas yang lebih optimal. Dengan demikian harapannya semua proses ini akan menjadi cara kita untuk mampu menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Begitu Mas Denny.
Hitung-hitungan dari Pemkot Jogja ini, para pemudik ini akan datang mulai kapan nih Pak? Operasi kita tuh rencananya dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 30. Operasi terpadu kita tanggal 15 sampai 30, tetapi selama 15.30 kita membuat prediksi bahwa puncak mudiknya itu pada tanggal 19 dan 20. Puncak mudiknya pada saat tanggal 19, 20, kemudian puncak baliknya pada tanggal 24 dan 25. Puncak balik yang pertama. Sementara puncak balik yang kedua ada potensinya di tanggal 30 dan 1 Mei. Artinya kerja kerasnya cukup panjang nih Pak. Ya hampir setengah bulan kira-kira. Tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 April. Iya, Bu Riri, bagaimana kemudian Bu Riri melihat potensi Lebaran nanti? Ini kan hitung-hitungannya kan luar biasa. Jumlah yang akan datang ke kota Jogja juga luar biasa. Artinya punya banyak hal yang kemudian harus dipersiapkan. Bagaimana teman-teman DPRD melihat hal ini, Bu? Iya, terima kasih Mas Dani. Jadi kemarin kan kami berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan ya dalam hal ini. Mitra kerja kami Dinas Perhubungan yang tentu menjadi leadernya bisa dibilang ya untuk rekayasa atau manajemen rekayasa lalu lintas. Diprediksi itu kurang lebih ada 6 juta yang akan masuk ke DIY, kurang lebih. Tapi bukan kota Yogyakarta saja ya, tetapi 6 juta ini kan biasanya akan fokus ke Malioboro. Nah, itulah yang menjadi menjadi fokus kami kemarin pada saat pembahasan dengan Dinas Perhubungan maupun pada saat kami melakukan kunjungan ke lapangan. Kami melihat terkait manajemen rekayasa lalu lintas sudah dijelaskan, yang tadi sudah disampaikan Pak Aman. Kemudian kami juga menanyakan terkait kantong-kantong parkir. Itu kan harus menyiapkan parkir yang cukup banyak ya. Dengan keluasan kota Yogyakarta hanya 32 km persegi, itu harus menampung wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi. Memang sekarang ini kalau Lebaran itu yang datang ke kota Yogyakarta rata-rata menggunakan kendaraan pribadi. Kalau liburan Natal Tahun Baru itu baru bus ya. Jadi memang berbeda nih setiap liburan yang ada di kota Yogyakarta yang hadir ya wisatawan. Nah, kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan pemerintah kota Yogyakarta itu kantong parkir yang milik pemerintah kota, misalnya Senopati, terus Taman Abu Bakar Ali dan lain sebagainya, itu sekitar ada 7. Itu bisa memuat kendaraan mobil sekitar 680 sekian. Kalau motor bisa 3.000-an lah, cukup banyak. Tetapi juga perlu juga didata juga kantong parkir milik swasta. Nah, milik swasta itu misalnya di Malioboro Mall, kemudian di Gembira Loko itu kan juga cukup besar, terus ada di samping hotel Grand Zuri kalau tidak salah. Nah, itu kalau digabungkan tuh bisa menampung sekitar 800 sekian kendaraan pribadi. Jadi itu yang kami kami tanyakan juga ke Dinas Perhubungan terkait kantong-kantong parkir seperti yang dijelaskan Pak Aman tadi. Untuk petunjuk atau arah itu harus jelas ya. Jadi tidak nanti berseliweran nyari di mana. Nah, harapan kami ini menjelang liburan sosialisasi itu perlu disampaikan seperti itu. Oke, Pak Aman, kembali ke Pak Aman tadi disampaikan ini kan menyambung dari Bu Riri terkait dengan parkir, kantong-kantong parkir tadi. Bagaimana persiapan terkait dengan hal ini Pak? Karena kalau kendaraan pribadi jumlahnya kan cukup banyak, nanti kalau nggak ada kantong parkir ya kita tahu seperti apa nanti kreditnya Pak. Monggo Pak. Iya, jadi seperti disampaikan Bu Riri tadi, memang kita sudah melakukan konsolidasi tidak hanya potensi parkir yang dikelola pemerintah daerah, tetapi juga potensi parkir masyarakat. Dan betul yang disampaikan Bu Riri, kalau itu digabung pada satu satuan waktu kurang lebih ada 800-an satuan ruang parkir mobil roda 4 yang bisa menampung. Artinya ya memang cukup, dibilang cukup, dibilang enggak juga ada potensi enggak. Sehingga ini masih ada waktu kami koordinasi dan pemantapan lagi
apakah dimungkinkan ada lini kedua parkir. Lini kedua parkir itu artinya tidak di zona utama. Artinya bukan tidak mungkin, kita pernah punya pengalaman dulu bahwa zona pendukungan parkir Malioboro ini malah letaknya di Amongrogo misalnya. Kemudian ada shuttle transport dari Amongrogo menuju ke Malioboro. Ini kan potensi-potensi yang sedang juga kita pertimbangkan. Nah, sehingga oleh karenanya yang sudah pasti tadi untuk zona utama titik parkirnya yang mampu dikonsolidasi kurang lebih 800 satuan ruang parkir mobil, karena karakternya memang mobil, tetapi kita sedang mempertimbangkan potensi-potensi lain untuk kepentingan itu. Ya ibaratnya seperti vale lah begitu kira-kira. Okay. Kalau terkait dengan upaya rekayasa lalu lintas, kita tahu kan biasanya kalau sore sampai malam orang larinya ke Malioboro nih Pak. Ini artinya kan tumpah ruahnya di situ. Bagaimana kebijakan penataan arus lalu lintas nanti Pak? Nah, kata kuncinya adalah buka tutup. Koordinasi kita dengan kepolisian memang kunci utama dari menghadapi situasi yang ada adalah proses buka tutup yang sangat situasional tergantung kepada kondisi yang terjadi di lapangan. Begitu Mas Denny. Bagaimana kemudian Bu Riri melihat kebijakan penataan lalu lintas yang akan dilakukan atau yang sudah pernah dilakukan terkait dengan libur Lebaran nanti, Bu? Ya, sebenarnya juga buka tutup itu salah satu mengantisipasi kemacetan ya Pak ya. Tetapi kemarin juga kami juga mendapat masukan juga, buka tutup itu juga menimbulkan kemacetan di sirip-siripnya begitu ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya koordinasi yang baik dengan dengan berbagai pihak ini, baik dari Dinas Perhubungan, baik dari Polres, itu bisa mengurai lah. Misalnya kalau ada macet jangan terlalu lama, bisa segera diurai. Karena kemarin kami menanyakan juga ke Dinas Perhubungan, ada berapa shift nih yang jaga di beberapa titik gitu ya, terutama titik-titik kemacetan ya cukup banyak. Jadi semua personil yang ada di Dinas Perhubungan diterjunkan untuk memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Jogja. Harapan kami sih semua berjalan dengan lancar ya. Tapi sebenarnya tidak hanya tugas Dinas Perhubungan, Polresta atau pemerintah Kota Yogyakarta. Ini tugas kita sama-sama, termasuk warga Kota Yogyakarta juga. Jadi kalau bisa warga kota nggak usah ke Malioboro dulu lah. Begitu ya Pak Ahmad? Iya, saya kira begitu. Dan betul seperti yang disampaikan Bu Ririk, secara kelembagaan memang Dinas Perhubungan yang memegang kendali, tetapi khusus untuk libur Lebaran kita menurunkan juga dari Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian yang kedua dari Dinas Kebudayaan yang menangani Sumbu Filosofi, menangani Tugu Malioboro Keraton. Artinya juga perkuatan dari personilnya akan turun secara penuh. Jadi tidak hanya perhubungan tapi Dinas Kebudayaan, Pol PP. Bahkan Bu Rik tadi menyampaikan ada potensi-potensi sirip-sirip yang akan macet. Maka kita turunkan dari Kemantren, dari Kemantren yang ada di lingkup sirip-sirip Malioboro akan kita turunkan mulai dari Kemantren Gedong Tengen, Kemantren Danurejan, Kemantren Gondomanan, Kemantren Jedes, Kemantren Ngampilan, Pakualaman, ini kita turunkan. Jadi ini menjadi satu kesatuan terpadu sehingga perkuatan dari proses pengaturan maupun pengelolaan kondisi akan lebih baik. Saya kira begitu Mas. Keterlibatan teman-teman Kemantren seperti apa nantinya Pak? Ya, mereka akan menurunkan personilnya untuk memantau sehingga perkembangan potensi atau gejala-gejala yang kontraproduktif sejak awal sudah mampu dilihat sehingga bisa diantisipasi secara lebih cepat begitu. Kalau melihat dari tren yang sudah berjalan kan Malioboro, tapi selain itu titik-titik mana lagi yang kemudian menjadi ya semacam diwaspadai oleh teman-teman Pemkot Yogyakarta ketika libur Lebaran nanti Pak? Ya pasti kalau kita bicara Malioboro ini kan ringnya Malioboro. Ringnya Malioboro mau tidak mau kita bicara tentang Jalan Suryotomo, Jalan Mataram, kemudian di Abu Bakar Ali, di Pasar Kembang, di Lejen Suprapto, ini yang kemudian di Ahmad Dahlan, Senopati, sampai melebar sampai ke Jalan Sultan Agung, Kusuma Negara, itu yang ada di ring tengah. Sementara di ring utara itu yang kita punya potensi kemacetan tentu di Jalan Urip Sumoharjo, kemudian Jalan Diponegoro sampai ke selatan di Margo Utomo dan seterusnya. Ini yang
yang terus kita jaga. Maka saya katakan tadi, keterlibatan Kementerian untuk mendeteksi potensi ini juga kita libatkan. Maka yang utara ada Kementerian Jetis, kemudian yang sebelah timur ada Kementerian Pakualaman, yang sebelah barat ada Kementerian Ngampilan, kemudian di ring tengahnya ada Danurejan, ada Gedong Tengen, ada Gondomanan. Ini semuanya ikut membantu proses agar harapan adanya potensi yang kontraproduktif bisa semakin diminimalisir, seperti itu Mas Denny. Apakah Pemkot juga akan membuka posko-posko di titik-titik tadi, Pak? Tentu Pemkot secara terpadu dalam operasi ini akan ada titik-titik yang dilakukan, baik titik yang dikendalikan oleh Dinas Perhubungan, titik yang dikendalikan oleh Pol PP, dikendalikan oleh kebudayaan, dikendalikan oleh Kementerian. Ini sudah ditentukan dalam skala operasi ini. Ya, Bu Riri, terkait dengan keberadaan posko-posko tadi, apa harapan dari DPRD, Bu? Ya, harapan kami dari DPRD, posko-posko yang terbentuk ini bisa maksimal dalam menerima wisatawan yang ada di Kota Yogyakarta. Artinya bukan hanya menerima, tapi memperlancar kegiatan wisatawan yang ada di Kota Jogja. Misalnya kayak tadi, baik dari sisi lalu lintas, ketertiban lalu lintas, tadi ada Satpol PP juga, terus melibatkan juga dari Dinas Pariwisata ya Pak ya. Betul. Dinas Pariwisata, dan juga yang perlu menjadi masukan juga sebenarnya, bukan masukan sih, informasi. Ini tidak hanya tugas yang disebutkan Pak Aman tadi, ini ada tugas dari DLH juga. Kami juga kemarin sudah komunikasi dengan DLH, bagaimana DLH kesiapan untuk mengatasi lonjakan sampah yang pasti banyak begitu, karena kan apalagi sekarang gerakan zero sampah kan sudah diberlakukan. Informasi terakhir dari DLH bahwa sudah ada pengurangan 52 ton per hari. 52 ton per hari Itu kan sudah cukup besar. Nah, jangan sampai nanti target ini jadi turun lagi begitu. Jadi memang butuh kerjasama dari OPD-OPD terkait. Baik, saya undang untuk Anda Star Lovers yang ingin bergabung di WA 081 862 1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya ke satu interaksi dulu, mohon tanggapannya Bapak Ibu, Pak Aman dan juga Bu Riri terkait dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Malioboro seperti apa, kemudian selain di kawasan Malioboro di mana lagi ya Pak ya yang harus diwaspadai. Sekali lagi Pak, mungkin dijelaskan Pak. Rekayasa lalu lintas ini kayaknya menjadi orang-orang tertariknya ke situ nih. Rekayasa lalu lintas akan seperti apa? Apakah ada strategi khusus di tahun ini yang ya dengan membludaknya nanti seperti apa Pak? Ya, yang pertama adalah menambah titik-titik pemantauan. Jadi titik pemantauan ini dengan perkuatan personil yang lebih baik itu artinya kan akan menambah upaya kita untuk menangkap gejala sejak dini. Itu satu. Nah, gejala sejak dini itulah yang kemudian diputuskan untuk keperluan buka tutup yang lebih efektif. Jadi gejala dini itu yang dilakukan lewat proses pemantauan yang lebih banyak itu akan sangat menentukan kecepatan di dalam melakukan tindakan buka tutup. Ini yang prinsip dasarnya itu. Kemudian titiknya mana? Ya tentu titiknya sepanjang Jalan Malioboro, kemudian ring luarnya ini di sisi tengah, kemudian di sisi utara yang saya katakan tadi, Urip Sumoharjo, Jalan Diponegoro sampai kepada Margo Utomo yang juga mengarah ke Malioboro. Nah, ini yang akan kita lakukan seperti itu, dan tidak kalah pentingnya sebetulnya di seputaran Gembiraluka. Nah, di seputaran makanya tadi kan kami katakan seputaran Gembiraluka itu sangat punya keterhubungan dengan Jalan Kusuma Negara, kemudian Jalan Sultan Agung yang juga akan masuk mengarah ke Malioboro juga. Makanya tadi saya katakan Gembiraluka, Kusuma Negara, Sultan Agung, Senopati itu masuk ke Malioboro dari sisi timur. Kalau dari sisi utara tadi Urip Sumoharjo, Diponegoro, Margo Utomo, Mangkubumi, namanya dulu Mangkubumi itu ke selatan. Nah, ini yang juga menjadi perhitungan kita. Sementara dari sisi barat ada Jalan Ahmad Dahlan, seperti itu yang juga menjadi perhatian kita. Begitu Mas Denny kira-kira. Apakah kemudian ada strategi juga Pak, misalnya ada penebalan pasukan ataupun petugas yang dikerahkan ketika di jam-jam tertentu Pak? Ya, ini tadi saya kan sampaikan bahwa ini bukan kerja Dinas Perhubungan semata. Jadi dalam perkuatan tadi kami menurunkan Satpol PP, menurunkan Kementerian dari sisi perkuatan lalu lintas tadi. Ada Perhubungan, ada Satpol PP, ada
ke Mantren ini kita turunkan. Sementara untuk kepentingan backup dari fungsi yang lain kita menurunkan pariwisata, kebakaran pun kita turunkan di situ. Oke. Iya, jadi penempatan kendaraan pemadam kebakaran di titik lokasi utama juga kita turunkan untuk mengantisipasi potensi yang tidak kita inginkan, seperti itu. Baik, Mas Dewe, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini lewat Instagram. Semoga jawabannya Pak Aman memuaskan Anda. Kalau Anda belum puas, silakan nanti tanya lagi, tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Pak Aman, Bu Riri, kita akan break dulu. Kita terus bergabung di program Bincang Parlemen, persembahan dari DPRD Kota Yogyakarta. Kami akan segera kembali. Kita kembali di perbincangan bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Aman, Sekretariat Kota Yogyakarta, Bu Riri Banwati dari DPRD Kota Yogyakarta. Kita ngobrolin tentang tema persiapan pantauan rekayasa lalu lintas jelang Idul Fitri tahun 2023 di Kota Jogja. Tadi di segmen pertama sudah banyak dijelaskan oleh Pak Aman. Saatnya saya harus menyampaikan aspirasi dan juga pendapat yang disampaikan oleh pendengar Salopos kita di Instagram. Terima kasih. Saya yang pertama tadi Mas Dewi udah dibaca, kemudian @priandaputra81. Pak Aman, puncak arus mudik di Kota Jogja tanggal berapa Nji? Mohon dipastikan parkirnya ya Pak ya. Harapan dari masyarakat Pak. Silakan ditanggapi Pak. Iya, jadi kita memprediksi bahwa arus mudik itu puncaknya nanti di tanggal 19-20, sehingga penebalan personel akan lebih dioptimalkan di tanggal itu, dan konsentrasi yang lebih kuat juga akan dilakukan di tanggal itu. Kira-kira seperti itu Pak. Terkait dengan parkir Pak, tadi kadang-kadang kita masih menemukan keluhan juga dari masyarakat. Bagaimana kemudian upaya untuk mengurangi keluhan masyarakat terkait dengan parkir yang kadang-kadang ada juga yang rada nakal gitu Pak? Informasi dan panduan-panduan akan kita tingkatkan, dan informasi ini tidak hanya diberikan kepada pengunjung, tetapi juga kita sosialisasikan ke para pelaku agar memahami bahwa penciptaan iklim kondusif di Yogyakarta ini menjadi jendela utama untuk memperkuat keyakinan bahwa datang ke Jogja adalah datang pada sebuah lokasi yang ramah. Kira-kira seperti itu Mas Dini. Bu Riri menambahkan terkait dengan harapan masyarakat ini Bu, silakan Bu. Ya, kami berbicara tentang parkir tadi ya. Parkir ya, harapan kami parkir itu sudah ditentukan ya tarifnya, jangan sampai nutuk lah bahasanya, seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Kemudian jalur-jalur parkir sudah dijelaskan, maksudnya jauh-jauh misalnya kurang berapa meter sudah dijelaskan bahwa ini ada titik parkir di sini. Karena itu juga sedikit mengurangi kemacetan ya. Kalau muter-muter cari parkir kan jadi tambah macet. Kemudian kami juga mendorong dari dinas terkait untuk segera mensosialisasikan. Jadi jangan mendadak. Jadi itu sosialisasi tidak hanya untuk warga Kota Yogyakarta, tapi juga untuk wisatawan yang hadir di Kota Jogja. Terima kasih untuk Surya Dewa Baskara. Pak, ada antisipasi khususkah buat lokasi oleh-oleh? Lokasi oleh-oleh ini pasti akan diserbu juga Pak. Monggo Pak. Iya, secara prinsip bahwa selama ini kebiasaannya adalah para pengunjung ini datang secara langsung ke pusat oleh-oleh. Tetapi kan dengan pemantauan yang tadi sudah lebih dipertebal personilnya, akan melihat gejalanya. Kalau memang gejalanya bahwa penggal-penggal oleh-oleh itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kemudian lalu lintas bergerak ke ruang atau penggal itu, maka ada potensi bahwa akan kita buat alur yang berbeda, tetapi ada titik drop zone yang akan kita tentukan. Misalnya seperti itu. Sebagai contoh untuk Patok misalnya. Patok ini daya dukung parkirnya kan selama ini di seputaran Patok itu sendiri. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa pada posisi yang kemudian mengalami lonjakan yang lebih kuat dan kita melihat sudah tidak memungkinkan lagi masuk Patok, maka kita persilakan untuk misalnya parkir di Hotel Kevington atau parkir di Ngabean. Nah, seperti ini langkah-langkah yang kita lakukan. Ada antisipasi yang sudah dipersiapkan ya Pak? Iya, betul seperti itu. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Instagram Star Jogja FM. Saya baca kembali @Paramita Maheswari. Selain Malioboro Pak, apakah kawasan Kota Baru
diprediksi bakal jadi destinasi baru di Lebaran nanti. Oh, kota baru nih Pak. Ini menarik nih. Ini kayaknya Pemkot Jogja juga lagi mendorong ke arah sana bagaimana kemudian menjadikan kota baru sebagai destinasi baru Pak. Monggo Pak. Iya, jadi kita memang pemerintah Kota Yogyakarta memang sedang memulai untuk melakukan branding kawasan kota baru sebagai tempo dulunya Jogja. Jadi kawasan kota baru dengan tempo dulunya Jogja. Memang ada beberapa strategi yang sedang kita siapkan. Bagaimana kita memperkuat living museum pada poin-poin yang ada di kawasan kota baru. Kemudian kita juga mencoba menghidupkan kuliner malam di kota baru. Dan yang ketiga tentu strategi event. Tetapi ini langkah jangka menengah. Sementara untuk jangka pendek ini memang belum akan masuk pada ruang-ruang event tadi, sehingga oleh karenanya tentu kita melihat bahwa harapannya pada masa ke depan nanti kawasan kota baru ini menjadi kawasan alternatif di luar Malioboro sebagai bagian dari ruang kumpulnya wisatawan maupun masyarakat. Seperti itu. Antisipasinya tentu kita siapkan kantong-kantong parkir yang ada di seputaran kota baru, sehingga dengan demikian adanya potensi lonjakan pun sudah kita siapkan antisipasinya. Seperti itu Mas Den. Iya Bu Riri, kota baru kan Sudirman sangat cantik Bu. Kota baru juga sangat menarik untuk ini. Viral di media sosial, orang akan datang. Bagaimana kemudian harapan ataupun juga himbauannya Bu Riri? Iya, saya pun kalau lewat kota baru khususnya Jenderal Sudirman tuh masih terkagum-kagum juga ya, kalau malam itu bagus sekali. Nah, kami juga berkomunikasi dengan dinas terkait nih yang menjadi mitra kerja kami di mempercantik kawasan kota baru itu, khususnya Jenderal Sudirman itu adalah Dinas Lingkungan Hidup dan PUPKP, karena itu terkait lampu-lampu ya Pak Aman ya. Lampu-lampu juga harus menjadi perhatian khusus, jangan sampai nanti pas Lebaran lampu-lampunya pada mati kan sayang ya, jadi nggak cantik lagi. Kemudian taman-taman itu juga kami juga mendorong dari Dinas Lingkungan Hidup untuk merawat tanaman yang ada di sana. Begitu. Ya, Bu, ke Bu Riri kembali terkait dengan ini Bu, potensi ekonomi yang sangat luar biasa ini kan muncul nanti di momentum Lebaran. Apa yang kemudian harus dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta, para pelaku industri wisata, para pelaku industri kuliner ataupun ya masyarakat Jogja secara umum, bagaimana kemudian bisa menangkap peluang besar? Saya menyebutnya peluang besar ekonomi ini. Bagaimana ini bisa dilakukan Bu? Ya, dengan kunjungan wisatawan tadi yang cukup banyak, ini menjadi peluang bagi masyarakat Kota Yogyakarta ya. Terkhususnya ini juga kuliner. Kota Yogyakarta terkenal dengan kuliner ya. Nah, harapan kami nanti dari pihak pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini kalau di mana di Malioboro itu sudah disiapkan juga kayak teras 1 dan 2 ya Pak. Betul. Nah, itu ada UMKM di sana bisa menikmati kuliner, tapi juga dengan adanya wisatawan ini harga jangan dinaikkan dong gitu ya. Terus untuk oleh-oleh juga gimana caranya menjaga kualitasnya, menjaga kualitas juga mempromosikannya juga. Nah, ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah Kota Jogja. Pak Aman, potensi ekonomi yang sangat luar biasa bisa dinikmati oleh masyarakat Jogja di momentum Lebaran nanti. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Pemkot Pak? Ya, tentu kami melakukan upaya untuk mengajak seluruh pelaku ekonomi khususnya yang berhubungan dengan konteks pariwisata ini untuk bersiap dengan baik. Sebagai misal bahwa mau tidak mau kekuatan ekonomi real masyarakat Jogja itu letaknya pada sektor pariwisata, dan pariwisata itu pun agak spesifik di Jogja, agak berbeda dengan Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, karena kita bicara jasa pariwisata. Nah, bukan destinasi semata-mata, tapi jasa pariwisata yang hubungannya dengan hotel, dengan resto, kemudian dengan event, dengan cindera mata. Nah, ini 4 komponen ini yang harus siap. Jadi hotel, resto, event, cindera mata harus bersiap untuk itu. Dan ini saya kira menjadi iklim yang positif. Bahkan Mas Denny, kita itu melihat sejak awal tahun itu sudah positif terus. Kami melihat indikasinya dari pajak hotel dan resto. Pajak hotel resto itu sampai bulan Maret yang biasanya kami target 25%, sekarang realisasinya sudah 37%. Nah, berarti kan
tren kita semakin naik terus dari Januari kemarin naik. Kita prediksi Januari, Februari, Maret itu hanya 25% dari target tahunan. Ini sudah 37%. Jadi sudah benar-benar sektor pariwisata sudah menggeliat ini. Nah, ini saya kira nanti di Lebaran pun akan semakin meningkat, sehingga harapan kami khususnya 4 sektor tadi, hotel, resto, cenderamata, event harus bersiap untuk itu. Ya, menjaga layanan, menjaga kualitas kan termasuk transportasi, penting, kan, termasuk transportasi. Okay. Jasa pariwisata itu 5. Unsurnya ada 5. 1 hotel, resto, event, cenderamata, dan transportasi. Itu harus bersiap untuk memastikan bahwa Yogyakarta siap menerima tamu, Yogyakarta siap bertumbuh ekonominya atas dasar jasa pariwisata tadi. Untuk menjaga kualitas dan menjaga harapan yang sangat luar biasa dari para wisatawan, apa yang dilakukan oleh Pemkot, Pak? Nah, Pemkot lewat Dinas Pariwisata terhadap pelaku-pelaku jasa pariwisata yang saya sebutkan tadi, sekarang selalu melakukan pembinaan apa yang dinamakan standar teknis. Okay. Nah, jadi standar teknis dalam pelayanan di seluruh sektor yang ada 5 tadi itu terus diberikan agar orientasinya tidak orientasi yang jangka pendek, tetapi orientasi jangka panjang untuk membangun image yang berkelanjutan. Dan jawabannya adalah menguatkan standar teknis pelayanan, seperti itu. Terima kasih Ed Ekalaya Irfan. Keterlibatan Dinkes pas posko Lebaran akan seperti apa, Pak? Nah, ini Pak Aman lagi, Pak. Iya, jadi secara prinsip kita memang sudah mempersiapkan. Yang pertama adalah posko Dinkes ini ada di utara dan selatan. Yang utara kita stay di Abu Bakar Ali. Yang selatan stay di Parkir Senopati. 2 titik itu. Tetapi sesungguhnya 2 titik ini terhubung dengan pelayanan Y119 kedaruratan. Di mana Y119 kedaruratan ini bisa mengakses ke seluruh rumah sakit rujukan. Jadi kita pastikan dan kita jamin bahwa Yogyakarta memang memastikan soal pelayanan kesehatan sebagai bagian dari unsur utamanya. Jadi mereka stay di Abu Bakar Ali, di Senopati, dan terhubung dengan Y119. Seperti itu, Mas Den. Terkait dengan layanan kesehatan bagi para tamu, para wisatawan yang datang di kota Yogyakarta, tadi Pak Ahmad sudah menyampaikan. Apa kemudian yang pengen Bu Riri dan teman-teman DPD sampaikan, harapannya seperti apa, Bu? Harapannya semua tadi ya, semua yang terkait dengan pelayanan masyarakat, terkait dengan kenyamanan masyarakat, terus terkait juga dengan pariwisata. Nah, harapan kami itu bisa bersinergi ya untuk menyambut wisatawan atau masyarakat yang berliburan di kota Yogyakarta. Harapannya seperti itu. Oke, Pak Aman, kembali ke soal kesiapan untuk tadi masyarakat kan harus diberikan banyak informasi terkait dengan jalur wisata, kemudian jalur parkir ataupun yang lainnya. Mulai kapan ini akan digencarkan, digembar-gemborkan kepada masyarakat terkait dengan informasi tadi, Pak? Secara resmi operasi kan akan dilakukan dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Artinya tanggal 15 itu kan sudah H- dan tanggal 30 sudah H+. Artinya memang secara jelas formal itu sudah kita persiapkan sejak sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Dan kalau kita bicara tanggal 15, maka sebetulnya sebelum puncak, karena puncaknya adalah potensinya tanggal 19 dan tanggal 20. Jadi 15 itu juga sebelum puncak. Artinya secara sistema operasi kita sudah perhitungkan sejak awal. Namun demikian, sebelum tanggal 15 memang berbagai informasi menyangkut pengaturan lalu lintas dan berbagai informasi pendukungan yang lain akan mulai kita lakukan sejak minggu depan nanti. Termasuk ketika ada keluhan, adakah hotline yang disiapkan oleh teman-teman Pemkot Jogja, Pak? Ya, ini sedang kita pikirkan, tapi itu biasanya akan terjadi setiap tahunnya. Oke. Iya. Jadi ini terintegrasi karena kita tidak bicara sendirian pemerintah kota, tetapi kita terutama berhubungan dengan kepolisian juga. Nah, ini yang sedang kita bicarakan, begitu, Mas. Tapi dipastikan kalau misalnya ada keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti ya, Pak? Betul, bahkan kita kan memang sudah punya UPI ya, unit pelayanan informasi dan keluhan, itu bisa digunakan lewat CSS kita, seperti itu. Bu Riri, terkait dengan ini, Bu, keluhan-keluhan masyarakat apa yang kemudian pengen Bu Riri sampaikan kepada Pemkot agar ya penanganannya akan jauh lebih cepat, kemudian ada tindakan-tindakan yang mungkin kalau memang perlu dilakukan tindakan yang lebih tegas, seperti apa, Bu? Ya,
Harapan kami sih pada saat nanti ada kemacetan di titik-titik tertentu itu segera bisa diurai. Memang sih dari Dinas Perhubungan udah ada pemantauan Pak ya. Betul. Melalui ATCS. Nah, dengan situ kalau misalnya ada kemacetan di titik tertentu bisa segera ditindaklanjuti. Dan kemarin sih pas kita bincang-bincang sih sebenarnya Pak, dari Dinas Perhubungan itu kurang personilnya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi pertimbangan dari Pak Sekda ya untuk menambah personil. Karena yang jumlahnya yang ada sekarang 14 Pak katanya Pak yang ada di lapangan. Padahal untuk idealnya tuh sekitar 50-an. Tapi mudah-mudahan menjadi masukan ya Pak ya untuk dikaji apakah perlu adanya penambahan personil untuk yang menjaga lalu lintas atau manajemen lalu lintas yang ada di Kota Yogyakarta. Itu saja sih menurut kami. Iya, saya kira apa yang disampaikan Bu Ririk ini nanti akan menjadi bagian dari pertimbangan kita, karena sebetulnya bagaimana kita mengawasi, memantau ini kita lakukan secara hybrid dengan personel, tetapi yang kedua seperti yang disampaikan Bu Ririk tadi dengan CCTV dan dikolaborasikan pada sistem yang terpadu yang namanya ATCS tadi, sehingga kita bisa melihat perkembangan kota dari satu monitor yang ada di Giwangan. Di kantor Dinas Perhubungan ada satu ruangan yang sesungguhnya bisa memantau kota nih, memantau pergerakan kota karena memanfaatkan jasa CCTV yang terkoneksi dengan ATCS tadi. Artinya dengan ATCS bisa dibikin desain mempercepat Betul. apil ataupun yang lainnya ya Pak ya. Nah itu jadi kita melihat flow-nya di sini sudah harus diatur, maka kemudian apil tadi disesuaikan. Seperti itu yang kita lakukan. Iya, untuk sedikit informasi saja ya. Jadi ini bukan terkait dengan Disub, terkait dengan Damkar. Damkar itu periode kemarin itu menganggarkan pembelian motor pemadam kebakaran bila ada kebakaran di jalan. Karena kalau sudah jalannya macet, padat, nggak mungkin mobil pemadam kebakaran bisa lewat. Jadi dari Damkar itu sudah menyiapkan motor. Jadi untuk sementara bisa diantisipasi dengan motor. Itu mungkin salah satu inovasi dari Damkar ya Pak ya. Kami juga dari Komisi C juga sangat mengapresiasi. Dan memang ini kerjasama ini kerja tidak hanya kerja satu OPD tapi banyak sekali OPD begitu. Lintas sektor. Pak Aman, kami masyarakat ingin ada penegasan dari Pemkot Yogyakarta kalau Pemkot Yogyakarta siap untuk menyambut pemudik. Apa yang ingin Pak Aman sampaikan? Saya kira dari obrolan tadi ini sudah menunjukkan bahwa cara Pemkot melihatnya sudah melihat dengan sistema prediksi yang lebih ekstrim. Yang kedua adalah bahwa cara Pemkot bertindak tidak hanya satu sektor tapi multisektor. Ini artinya bahwa jaminan itu insya Allah lebih bisa diberikan kepada masyarakat karena kita memang ingin kerja nyata kerja, kira-kira begitu. Iya, Bu Riri menyampaikan menanggapi tentang kesiapan dari Pemkot ini, apa harapannya Bu? Ya semoga kerja nyata dan nyata kerja itu terbukti ya Pak ya, harapan kami seperti itu. Bagi masyarakat Kota Yogyakarta, apa yang ingin Pak Aman sampaikan terkait dengan momentum luar biasa ini buat masyarakat pelaku industri wisata dan sejenisnya, dan juga bagi masyarakat umum di Kota Yogyakarta, apa yang ingin Pak Aman sampaikan terkait dengan momentum luar biasa? Tamunya banyak loh Pak. Ya, yang pertama tentu apa yang akan terjadi ini tidak bisa lepas dari sistema jasa pariwisata, sehingga unsur-unsur jasa pariwisata ini mohon untuk siap sejak dini dengan mempertimbangkan standar teknis operasional sebagai kuncinya agar usaha melekatkan image Yogyakarta yang baik ini bisa berkesinambungan. Kemudian yang kedua, untuk subsistem dari unsur jasa pariwisata juga harus siap. Misalnya kalau kita bicara cenderamata, pasti industri-industri rumah yang memperkuat cenderamata pun harus bersiap. Ini juga saya kira menjadi sebuah potensi yang luar biasa bagi kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana masyarakat Yogyakarta menciptakan iklim kondusif agar Jogja yang tenang, Jogja yang mau menerima tamu dengan baik, ini menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya untuk menguatkan Yogyakarta sebagai tujuan pariwisata nomor 1 Mas Denny sekarang. Nomor 1 ya? Di Indonesia bukan nomor 2 sekarang.
Bali itu posisinya lebih rendah dari Yogyakarta. Ini yang perlu diingat setelah masa pandemi, karena kekuatan pariwisata Yogyakarta tidak hanya mendasarkan pada pariwisata dari mancanegara, tetapi dari wisatawan lokal ini sudah terus berjalan dengan baik. Seperti itu, Mas. Apalagi akses ke Jogja kan sangat mudah sekarang, Pak. Akses ke Jogja lebih mudah, meskipun bandaranya ada di Kulon Progo, tetapi pintu masuknya dari stasiun Tugu Kota Yogyakarta. Nah, itu dia. Bu Riri, pesan buat masyarakat Jogja. Ya, mari kita mendukung dari program atau kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya warga Kota Yogyakarta ya. Tanpa dukungan masyarakat Kota Yogyakarta tidak akan bisa terlaksana ya Pak Aman. Betul. Ya. Nah, mari kita ciptakan Kota Yogyakarta yang aman, nyaman dan menyenangkan agar nanti wisatawan hadir lagi ke Kota Yogyakarta untuk lebaran berikutnya. Iya, karena keberhasilan lebaran tahun ini bisa menjadi promosi berikutnya untuk benar. Masyarakat buat datang kembali ke Kota Jogja. Sekali lagi Pak Aman, matur suwun Pak sudah berbagi informasi. Bu Riri juga sudah berbagi informasi bersama dengan Star Lovers di kesempatan siang kali ini. Sekali lagi, Jogja istimewa di lebaran nanti. Kita sebagai warga harus saling tetap menjaga Jogja tetap kondusif untuk semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Dialog bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta. Saya Dini Arta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat siang, sampai jumpa.